misal nih kamu kebiasa pakai sampai 10 layer, 12 layer yang sampai mukanya becek banget. Betul. Itu bisa diperingkas jadi kayak basic-basicnya aja, kayak facial foam, serum, sama juga sunscreen. Hai kawan puan, balik lagi di konten Kuas, kupas tuntas makeup dan skincare. Kenalin, nama aku Din. Aku Santi. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang sesuatu yang aku yakin kalian sebagai orang-orang yang suka belanja skincare pasti akan butuh banget. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama Kak Santi. Kak Santi, untuk kebutuhan skincare biasanya ngabisin duit sebulan tuh berapa? Aku biasanya karena aku ke dokter juga, Oke. jadi sekitar 2 juta. Wow, itu angka yang lumayan ya. Tapi kadang ngerasa nggak sih kalau kayak ini tuh terlalu banyak nggak ya gitu? Atau maksudnya di angka segitu biasa aja? Sejujurnya kalau misalkan menurut aku pribadi, karena itu emang kebutuhan ya. Biasanya kan perempuan-perempuan itu kan merasa skincare itu kebutuhan banget kan. Banget. Jadi aku merasa itu udah angka yang pas sih. Angka yang pas. Tapi sebetulnya kita bisa loh lebih hemat lagi. Gimana tuh? Nah, di video kali ini kita berdua bakal bahas gimana aja sih tips-tips biar kita tuh pengeluarannya, terutama buat skincare nih, yang kata Kak Santi udah kayak kebutuhan, itu bisa lebih terkontrol lagi. Jadi kantong kita nggak bakal jebol. Gimana caranya? Simak terus videonya. Oke, tips pertama yang paling penting adalah kalian harus bikin daftar produk nih. Dicatat mulai dari yang paling penting, terus kemudian mana sih yang secondary kayak gitu. Terus juga jangan lupa untuk dibikin daftar kadaluarsanya tuh kapan aja. Jadi kita bisa perkirakan kira-kira produk ini habisnya kapan, ya kan? Kalau Kak Santi ini sering nggak kalau ngeliatin kadaluarsa produknya kapan? Biasanya sih Atau asal pakai aja? kayak udah dikasih tahu sama susternya gitu sih. Pas lagi ngambil tuh kayak langsung, yang ini kadaluarsanya sampai segini ya Kak, sampai segini. Dan itu biasanya sebelum sampai tanggal kadaluarsanya udah habis duluan. Iya nggak gitu sih? ya, betul. Karena memang pemakaian kita jadi lebih cepet ya dibandingkan tanggal kadaluarsanya. Nah, ini tuh penting Kak buat dicatat. Seenggaknya kita bisa mempersiapkan budget. Nah, ini yang kedua, tips kedua ini nggak kalah penting ya, Din. Iya, yang terpenting itu kita harus pakai basic skincare. Jadi kalau misal nih kamu kebiasa pakai sampai 10 layer, 12 layer yang sampai mukanya becek banget, Betul. itu bisa diperingkas jadi kayak basic-basicnya aja, kayak facial foam, serum, sama juga sunscreen. Betul. Kayak gitu. Dan sebenarnya basic-basic skincare ini bisa dipakai baik pagi maupun malam. Jadi nggak perlu dibedain. Nggak ribet ya, Nggak jadi ribet. lebih ringkes juga. Lebih ringkas dan di dompet pun lebih aman ya. Betul, karena yang dikeluarin, uang yang dikeluarkan hanya untuk beberapa produk aja ya. Iya, betul. Oke, tips berikutnya yaitu sharing sama anggota keluarga. Ini mungkin ini balik lagi preference, tapi ini adalah salah satu tips yang penting. Kak Santi ini sering sharing gitu nggak? Dulu waktu masih zaman sekolah ya sharing. Kalau sekarang udah beda, karena kan Mungkin semua karena kulitnya dokter. beda-beda juga kan. Oh iya betul. Tapi kalau misalnya kalian ini termasuk yang kulitnya nggak rewel gitu ya, dan maksudnya cocok gitu sama produk punya kakak atau adik, itu tuh bisa banget sharing. Selain tentunya sharing itu bisa menghemat pengeluaran, produk yang dipakai kan bareng-bareng tuh, kalian jadi bisa nyobain juga punya kakak, punya adik gitu. Terus kalian juga kalau misalnya mau beli produk baru, bisa tuh dicoba dengan beli sampel size yang kecil-kecil dulu buat ngetes cocok di kulit apa enggak gitu. Selain itu menghemat juga kalian jadi nggak nyesel gitu loh kalau misalnya nanti nggak cocok ya, apalagi namanya skincare, takutnya udah keluar uang mahal kayak gitu ternyata nggak cocok. Jadi kalian bisa tuh pakai beli dulu yang sampel size-nya. Tips berikutnya, kamu bisa pakai skincare yang multifungsi. Contohnya kayak misal kita bisa beli pelembab yang udah ada SPF-nya. Jadi nggak perlu lagi beli pelembab dan sunscreen. Betul. Atau bisa juga pakai lipstick yang ada kandungan untuk melembabkan bibirnya sekalian. Betul, jadi nggak perlu beli lip balm lagi ya. Iya, betul, jadi nggak perlu beli banyak produk, dan itu selain menekan budget, itu juga jadi semakin ringkas juga kalau kita mau bawa kemana-mana. Betul. Iya Nggak ribet lah, pokoknya langsung aja udah jadi gitu ya, siap jalan. Mantap. Langsung ciao. Dan kemudian tips terakhir yang aku yakin kita sebagai perempuan ini kayaknya udah terlatih ya Kak, yaitu
kalau misalnya belanja skincare, usahain pas lagi promo. Karena biasanya emang kalau misalnya tanggal-tanggal genap gitu ya, kita tuh pasti udah nyiapin budget nih. Aku biasanya tuh suka bikin list gitu. Kamu juga gitu nggak, Kak? Enggak sih. Oh enggak? Berarti kayaknya aku doang nih. Kalau aku tuh pas lagi tanggal genap tuh udah tuh. Bahkan sama teman-teman tuh kayak, kalian tanggal genap nih mau belanja apa gitu. Kita tuh udah nentuin. Karena emang di saat-saat seperti ini kita tuh bisa menggunakan kesempatan untuk ngehemat gitu. Mungkin Kak Santi nih bisa nih coba. Seru tau Kak, itu tuh bikin ketagihan gitu. Kalau aku karena aku pakai klinik ya. Oh iya, betul. Itu betul. jadi tuh yang aku catat tuh biasanya sama dari kasirnya tuh akan dikasih tahu, Kak kita ini lagi ada promo. Oh bisa, ini Iya. untuk yang kalau misalnya dari dokter atau klinik kayak Iya gitu ya. benar. Jadi lagi promo, oh ya udah oke aku ambil ya Nah, gitu. betul. Itu bisa juga tuh buat kalian yang mungkin pakai dari dokter kayak gitu, atau misalnya kayak dari aku dari drugstore. Pokoknya catet kapan sih produk yang cocok di kulit kalian itu lagi promo, karena itu tuh bakal ngebantu banget buat menekan budget. Terus juga kalau misalnya dari ada voucher dari e-commerce mana gitu tuh jangan di skip. Benar. Aku yakin kita sebagai perempuan pasti suka diskon gitu, dan rasanya tuh emang apa ya, jadi lebih enak aja gitu, karena kita tahu ya, skincare itu udah bekerja di kita bisa beli dalam jumlah banyak kan kalau misalnya lagi promo gitu. Jadi yang paling penting adalah belanja skincare-nya pas lagi promo aja. Oke kawan puan, segitu dulu aja tips hemat belanja skincare dari kami. Kalau misalnya nih kamu punya tips hemat belanja lainnya, boleh banget langsung komen di bawah aja. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen di bawah konten kecantikan apa lagi yang mau kita bahas di Kuas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!